Nah, jadi kata rubat ini berakhiran dengan apa? Tak sukun. Ketika dia berakhiran dengan tak sukun, maka apa? Berarti sama dong. Berarti dia adalah kata kerja dong. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Ya tentu ini bukan kata kerja. Nah, nanti kita penjelasannya selanjutnya. Wasammat ini juga berakhiran dengan tak sukun di atasnya. Berarti dia kata kerja dong. Sebagaimana tadi dikatakan. Tidak. Ini jawabannya. Wa amma taskinuha, adapun kenapa dia sukun itu rubat dengan samat ma'al rubba wa ma'al rubba wa sama faqalilun itu sangat sedikit. Maksudnya hal tersebut terjadi sangat sedikit. Summa dengan rubat itu adalah huruf dan sangat sedikit terdapat dia berakhiran dengan ta al-maftuhah. Nahu rubat wa sammat yamtazu aidon bil ya'if alih. Jadi kira-kira kalau ada yang nanti nanya, rubat dan samat juga berarti dia adalah kata kerja dong. Karena berakhiran dengan ta al-maftuhah. Bagaimana menjawabnya? Nah, menjawabnya dengan apa? Menjawabnya bahwasanya itu adalah sesuatu yang kecil, tidak terjadi pada semua tempat. Maksudnya hanya sebagian kecil saja ada kata rubat dan samat. Kemudian kita lanjut kepada tanda selanjutnya. Tanda selanjutnya itu biya dengan perkataan ya. Biya if'ali yang terdapat di dalam fi'il amar if'ali. Kalau cuma satu laki-laki if'al. Tapi tanda bahwa dia adalah kata kerja apa? Bisa kita lihat yaitu if'ali. Yaitu kemasukan ya. Al-muradu biha ya'u fa'ilati. Ya fa'il. Maksudnya adalah ya di sini adalah ya fa'il. Nah, kalau kita mengatakan, saya misalnya mengatakan ke Ismail, udrus, maaf salah, harus cewek ya. Misalnya ke Alia, Alia, udrusi. Nah di situ yang fa'ilnya siapa? Yaitu ya itu. Karena yang saya perintah adalah lawan bicara saya. Siapa lawan bicara ya saya? Yaitu Alia. Jadi ya-nya di situ disebut dengan ya fa'il. Yang mana talhaqul fi'lal amr, dia itu masuk kepada fi'il amr. Nahu idribi. Wal fi'il mudhari' tadribina. Dan juga di fi'il mudhari' yang kemasukan ya mukhatab yaitu domir anti. Wala talhaqul madi, tapi kata ya yang ya ini tanda-tanda bahwasanya dia kata kerja dengan ya itu cuma ada di fi'il amr dan juga fi'il madi, fi'il mudhari', tidak ada dalam fi'il madi. Wala talhaqul madiya inna maqala al-musannifu ya if'ali walam yaqul ya ad-dhamir. Nah, di sini tidak mengatakan ya domir. Kenapa? Nah, karena kalau kita mengatakan ya domir, bahaya karena ya domir itu saya. Nah, di sini katakan lianna hadhihi tadkhulu fiha ya mutakallim. Nah, kalau kita mengatakan ya domir, jadi dipisahkan mana ya fa'il dengan ya domir. Kalau ya domir ya itu berarti saya. Ya mutakallim maksudnya. Lianna hadhihi tadkhulu fiha ya'ul mutakallim. Karena ya apa? Liannaha maksudnya lianna hadhihi ini maksudnya siapa? Kembali kepada ya. Karena ya itu tadkhulu fiha, kalau kita mengatakan ya domir kan luas. Yaitu bisa mencakupi siapa? Ya mutakallim dan juga ya fa'il. Wahia la tahtassu bil fi'il. Dia tidak khusus kepada fi'il, yaitu tidak terkhusus kepada ya mutakallim itu tidak terkhusus kepada fi'il. Contohnya apa? Kalau kita mengatakan
buku saya, kitabi, buku saya, kalau kita mengatakan kitabi, kata kitabi, yaitu ada ya di situ, itu ya domir. Kalau kita mendefinisikan bahwasanya kata kerja itu adalah kemasukan ya domir, maka kata kitabi, buku saya, yang mana artinya kata dia adalah kata benda, maka terkategorikan juga sebagai apa? Sebagai kata kerja. Kalau begitu, maka hal itu tidak benar. Makanya musannif di sini mengatakan if ali. Contohnya ya if ali. Ya yang ada di if ali. Karena kalau mengatakan ya al domir, maka yang terjadi apa? Yang terjadi kata benda juga bisa masuk dalam kategori kata kerja. Tunggu ya. Setelah ini jadwalnya siapa? Ustadz Hasan. Oh, Ustadz Hasan ya. Oke. Enggaknya Pak. Tunggu bentar ya, saya lihat jadwal. Nggak usah deh. Di sini dikatakan mana ya tadi? Li'anna hadhihi, karena ya apa? Ya domir itu tadhulu piha, masuk ke dalamnya yaul mutakallim. Wahiya la tahtasu, dia itu tidak khusus bil fi'il dengan kata kerja. Bal takunu fihi, bal takunu fihi, tapi ya itu berada di dalam apa? Di dalam wahiya la tahtasu bil fi'il bal takunu fihi. Akan tetapi berada di dalamnya, di dalam apa? Maksudnya di dalam selain daripada kata kerja. Nahu akromani. Nah, kata akromani itu di sini kata ya ini masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam kata kerja. Wafil asma, masuk juga dalam kata-kata benda. Nahu, contohnya gulami. Kata gulami, ya di sini ya domir. Nah, di sini dia masuk juga kepada apa? Kata kerja akroma. Di sini masuk ke kata benda. Makanya tidak cocok kalau kita mengatakan tanda-tanda daripada kata kerja itu adalah kemasukan ya domir. Fil harfi, di dalam huruf nahu, dan masuk juga dalam huruf nahu inni bihila. Ini kata ini itu ada ya domirnya, itu ya di sini. Bihilapi ya pa if'ali, berbeda dengan ya if'ali. Fa innal murada biha ya ulpa ilati alama taqaddama. Sesungguhnya apa yang dimaksud dengan ya fa'il? Nah, itu yang sebagaimana yang telah berlalu bahwasanya dia adalah pelaku daripada pekerjaan tersebut. Wahiyya la takunu illa fil fi'il, bahwasanya ya fa'il itu hanya berlaku pada fi'il saja. Mimma yumayyisul fi'la nunul. Nah, di sini titik. Kembali la takunu illa fil fi'il titik. Nah, pembahasannya di sini titik. Sudah cukup? Jadi sudah tertutup. Nah, pembahasan sebelumnya sudah tidak ada kaitannya dengan pembahasan selanjutnya. Wa mimma yumayyisul fi'lu mimma yumayyisul fi'la nunun. Nah, hal-hal yang membedakan lagi, ini kata kerja dan ini kata benda dan ini huruf adalah nun. Maksudnya apa? Yang itu yang terjadi pada ikbalan nah, yaitu yang ada kemasukan nunun taukid dan nunun taukid hopipa dan sakila. Kalau di sini ada alia sakipah. Sakip. Oh ya, sakipa itu artinya kalau pakai sa bukan pakai sa, itu maka artinya
Kalau sakipa itu pakai sa, kop, ya, pa, tamar buto. Sakipa itu artinya sangat terdidik. Kalau pakai sa, pakai sin, maka dia nama sebuah daerah. Kira-kira sampai sini pembahasan kita dimengerti? Mengerti Ustaz. Mafhum Ustaz. Enggak apa-apa kalau enggak mampu ya dikatakan aja. Maksudnya ngomong aja gitu. Nanti saya jelaskan kembali. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, kalau pakai namanya pakai sa, berarti itu artinya sangat terdidik. Berasal dari kata sakopa. Sakopa. Ya, makanya kan ada pesantren As-Sakopa punyanya siapa? Siapa itu? Sukaina. Artinya pesantren Sakopa, yaitu pesantren kebudayaan. Nah, kemudian saya ingin cerita. Gimana, cerita nggak nih? Cerita jemuran juga belum Cerita Ustaz, cerita boleh Ustaz. Cerita jemuran ya. Tapi saya nggak mau cerita jemuran hari ini, gitu. Mau cerita api. Saya mau cerita api. Jadi pada waktu saya liburan di Bali, kebetulan malam karena agak di hutan, maksudnya jauh banget dari kota perkampungan. Kebetulan di dalam perkampungan itu di tengah-tengah kebun. Jadi kalau malam itu saya sama teman-teman itu ke mana namanya? Ke hutan-hutan dekat situ, dekat kampung. Bakar-bakar apa? Bakar-bakar, tahu nggak ini jambu mente? Tahu nggak jambu mente? Ada yang pernah lihat jambu mente? Jambu mede Ustaz. Ya jambu mede, ada ya jambu mede. Yang Ustaz, merah itu banyak di sini Ustaz. ya, kemudian kan yang saya bakar itu apa? Bijinya yang keluar itu. Nah, bijinya. Iya Ustaz, biji. Nah, bijinya kemudian saya beli, saya ke kampung, di situ jalan sekitar 2 km, saya beli sebanyak 2 kilo. Harganya 13.000 sekilo. Saya beli, setelah itu malamnya saya sama teman bertiga bakar. Cuman yang sulit itu adalah membuat api. Karena kebetulan teman saya dua-duanya dua-duanya orang Jakarta, yang satunya udah lama di Indonesia, maksudnya dia baru datang dari Indonesia, dia orang luar negeri. Pulang satu orang Jakarta, dua-duanya nggak bisa buat api. Karena saya orang kampung, saya tentu tahu cara buat api. Waktu buat api, ngumpulin kayu, kebetulan di banyak kayu. Sudah ngumpulin kayu, mulai bakar-bakar. Jadi aku bawa kertas-kertas untuk nyalain api kecil. Ketika udah nyalain api, kita udah nyalain api nih, temen yang dari luar negeri itu bilang, enggak, kalau ini di Hong Kong ini caranya kayak gini nih, cara nyalain api tuh kayak gini dia tusuk-tusuk tuh apinya, kayak kan udah nyala sedikit, dia ini harus ini harus digoyang-goyang terus gitu agar apinya cepat naik. Ya udah saya biarin gitu dia caranya gitu. Udah saya biarin menyalakan api berdasarkan apa yang dia ketahui gitu. Nah, teman yang satu orang Jakarta sini, orang sini Kalibata, dia nggak tahu caranya, aku nggak tahu ya. Oke, aku liatin dulu, ternyata nggak nyala-nyala, karena menyalakan api itu juga susah. Nah, teknik menyalakan api, setelah saya belajar itu, semakin Anda memperhatikan api itu,
agar menyala, itu nggak nyala-nyala. Pernah nggak gitu? Kalian bakar sampah atau bakar sesuatu, semakin kita liatin gitu, dia nggak nyala-nyala loh. Kalau terlalu caring gitu, terlalu care sama sesuatu, itu nggak nyala-nyala. Nah, kalau kalian mau coba apa yang saya katakan ini benar atau tidak, atau memang apakah yang saya alami itu kejadiannya sama, kalau kita terlalu caring terhadap api itu nggak nyala. Jadi teman itu terlalu caring banget, dia gimana perhatiin terus lihat apinya nggak nyala-nyala akhirnya. Akhirnya karena saya udah lama nyalain api di kampung, saya tahu bahwa api itu cukup dinyalain sedikit, terus nggak usah terlalu diperhatiin, biarkan aja. Biarin aja, dia akan berkembang dengan sendirinya. Dari situ saya belajar dalam kehidupan ini. Ada manusia-manusia dalam kehidupan ini, saya belajar dari situ, oh ada manusia yang memang cukup diberikan sedikit, dia akan bisa berkembang sendiri. Kalau dia terlalu diperhatikan, dia tidak akan berkembang. Kalau dia terlalu diintai, terlalu diperhatikan, gitu, terlalu dikekang, akhirnya apa? Dia nggak bisa berkembang. Jadi dari situ saya belajar banyak persoalan-persoalan di kehidupan kita, itu sebenarnya bagaimana kita menyelesaikannya, biarkan aja. Biarkan aja dia berkembang sendiri. Karena kenapa? Karena tabiat dari sesuatu itu, dia akan mengikuti perkembangan gitu. Dia akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi kalau kita punya sebuah masalah ya, terkadang ya nggak semua masalah ya biarin aja masalah itu. Dia akan selesai dengan sendirinya gitu. Nah, kadang kita mungkin terlalu pengen gitu memaksakan bahwa masalah itu harus cepat selesai dan masalah itu harus segera untuk bagaimana bisa kita handle. Kita ingin menggenggam masalah itu. Kita ingin bagaimana agar masalah itu bisa kita kontrol. Tapi buktinya kan kenyataan hidup tidak seperti itu selamanya. Selamanya kan misalnya kita memaksa bahwa seseorang ini harus selalu baik sama kita. Misalnya Alia karena berteman baik dengan Kimama, tapi someday gitu, Kimama nggak jadi baik lagi sama Alia. Karena kita pengen menggenggam orang lain. Kita pengen mengontrol orang lain. Agar semuanya di bawah kekuasaan kita. Nah, kita pengen orang lain itu tunduk sama kita, tunduk terhadap apa-apa yang telah kita sepakati. Misalnya kita sepakat bahwa akan berteman selamanya gitu. Tapi kita tidak mau menyisahkan ruang bahwa ada ruang di mana kita tidak bisa selamanya untuk berteman dengan orang lain gitu. Makanya juga dalam kehidupan ini saya lihat, oh iya, ternyata untuk bagaimana memahamkan orang, bagaimana membuat orang mengerti tentang sesuatu, itu tidak mudah. Diperlukan waktu, diperlukan perjuangan yang besar dari dia sendiri. Bagaimana mengerti, seperti api tadi. Api itu, biarkan saja api itu berkembang dengan sendirinya, menyala dengan sendirinya. Dia akan membakar rumput-rumput dan dia akan membakar tumbuh-tumbuhan. Kalau terlalu diperhatikan, dia akan menjadi sesuatu yang redup. Dari situ saya belajar dari kehidupan. Jadi kehidupan itu ya guru terbaik dalam kehidupan ini. The best teacher is experience. Gitu kan. Kalau Imam Ali mengatakan man qallat tajrubatuhu qalla apa itu ya. Dia Imam Ali mengatakan begini, barang siapa yang sedikit pengalamannya maka sedikit pengetahuannya, atau barang siapa yang sedikit pengalamannya sedikit apa ya? Sedikit adabnya gitu. Makanya kenapa penting sekali orang itu punya banyak interaksi kepada orang. Misalnya kita itu berinteraksi kepada orang lain untuk belajar gitu.
So everything is teacher gitu. Semuanya ini guru gitu. Semua yang ada di depan kita ini guru gitu. Gelas-gelas, buku-buku, teman-teman yang ada di sini. Apapun itu, kalau kita mampu melihat sisi keindahan dari sesuatu, maka kita akan melihat segala sesuatu itu adalah guru. Makanya Rumi mengatakan, ketika kamu melihat keindahan pada diriku, sebenarnya kamu sedang mencerminkan keindahan pada dalam dirimu sendiri. Ketika kita seperti itu. Kalau kita melihat sesuatu, kita harus memandangnya dengan memandang bahwa sesuatu itu adalah guru. Saya biasa memandang hujan, kalau hujan turun ya, sekarang kan musim hujan. Saya selalu menunggu hujan turun. Saya ingin diajari satu hal dari hujan gitu. Saya lagi nunggu-nunggu hujan kapan mengajarin saya tentang apa sih makna daripada dirinya gitu turun dari langit. Apa yang bisa saya pahami gitu. Nah, saya pengen sesuatu, dia mengajari saya gitu, sesuatu hal yang berharga dalam hidup ini. Atau misalnya kita belajar dari matahari, apa sih yang diberikan matahari untuk pelajaran dalam kehidupan ini? Atau misalnya apa sih yang diberikan oleh udara? Apa sih yang diberikan oleh tanah? Apa sih yang misalnya saya yang pelajari dari Reza, Kimama, Rifki, Ayu, Ismail, Edi, Kaprawi, Wahyudi, Ridho, Hilal, Hisni, Muslim, Tika, Rizda, Ali siapa nih? Ali Al Hasan dan Mega. Itu apa sih? Semua orang yang kita temui hari ini, kalau di dalam perspektif Hindu, itu mengatakan bahwa tidak ada orang yang kamu temui di dunia ini kecuali kamu pernah bertemu pada masa lalu dengan dia. Tinggal bagaimana kita mengambil makna dari setiap pertemuan. Mengambil sebuah hal-hal yang positif, hal-hal yang dapat mendewasakan kita gitu. Misalnya bagaimana menempatkan sendal. Nah, kembali ke jemuran. Nah, bagaimana jemuran itu? Nah, tadi sudah api, sekarang jemuran. Tapi nanti setelah selesai kelas ini saya cerita tentang jemuran. Kita lanjut dulu. Nah, kembali kepada tadi. Nah, kemudian wa mimma, dan di antara yang apa? Yang yumayyisul fi'la, yang yumayyisul fi'la itu apa? Nun ikbalanna, nun yang ada di ikbalanna, wal muradu biha nunut tokit khafifatan kanat aw sakilatan. Ini kenapa dibaca khafifatan? Karena dia adalah khobar daripada kana. Isimnya kana mana? Yaitu nun. Wal khafifatu nahu qauluhu ta'ala la nasfa'an. Sebenarnya kenapa dialifkan ini la nasfa'an? Ini cara baca. Ada nun tokitnya di situ. La nasfa'an. Cuman agar mudah dibaca diganti aja alif, la nasfa'an. Nah, itu hopi pas aslinya adalah la nasfa'an. Ada nun terakhir. La nas. Aduh, jelek banget tulisan. Jadi la nasfa'an. Aslinya apa? Ada la nasfa'an. Ini ada nun terakhir, di sini ada nun, cuman dihapus. Nah, dihapus digantikan dengan apa? Digantikan dengan alif. Paham kira-kira maksudnya? Yang la nasfa'an itu. Jadi Nunnya sukun, Ustaz. Ya, nunnya sukun. Itu sebenarnya dibahas pada pertemuan sebelumnya, itu namanya tanwin. Tanwin kawapi yang mana dia terakhirnya tanwin cuma diganti dengan alif. Nah, itu cuman tapi hanya boleh berada pada akhir sebuah kalimat. Enggak boleh di tengah-tengah. La nasfa'an, ya. La nasfa'an bin nasiyati
wasakilatu nahu qauluhu ta'ala lanuhrijannaka ya Su'aibu. Nah, ini lanuhrijannaka ini bertasdik nunnya di sini. Ini nun sakilah. Fal ma'nal bait dan makna baitnya adalah yanjali. Maksud daripada bait maksudnya yang ini. Nah, maksud daripada ini apa maksudnya? Di sini katakan pemaknal bait yanjali anal fi'la bita'il fa'il, bahasanya fi'il dengan tak fa'il. Di sini yanjalil fi'lu, fi'il itu menjadi jelas dengan apa? Dengan tak fa'il, tak taknis, as-sakinah dan ya fa'ilah. Wa nunun taukid. Jadi inilah tanda-tanda bahwa sesuatu itu apa? Sesuatu itu dikategorikan kata kerja. Ada tak fa'il, ada tak taknis sakinah dan ada juga ya fa'il dan ada nunun taukid. Jadi tanda kata kerja ada berapa? Ada 4. Ada berapa yuk? Ada 4, Ustaz. Ya, sebutkan coba. Lupa, Ustaz. Hah? Kamu lupa? Coba sebutkan. Enggak, Ustaz. Sebutkan tanda-tandanya. Nah, tandanya tadi pertama adalah tak fa'il. Kemudian tak sakinah. Kemudian ya fa'il. Sudah ya fa'il, nunun taukid. Kira-kira paham sampai sini? Paham Ustaz, insyaallah. Insyaallah ya. Oke. Mafhum. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut lagi bagaimana? Lanjut dong, belum selesai waktunya nih. Lanjut. Jadi udah mampu membedakan kan? Yang mana tak fa'il, tak sakinah. Jadi harus bedakan ya. Tak fa'il dan tak sakinah. Tak fa'il dan tak sakinah. Apa bedanya? Kalau tak fa'il itu berharokat. Kalau tak sakinah itu tidak berharokat. Namanya juga sakinah sukun. Berharokat berarti punya harokat dhamma, fathah, dan kasroh. Kira-kira sampai sini paham? Mafhum, Ustaz. Paham. Paham. Nanti insya Allah pada hari apa ya kita ujiankan? Hari apa ya? Hari berikutnya kita ujiankan. Ya, kita ujiankan tentang apa-apa yang telah kita pelajari. Hari Senin berarti Ustaz? Apa? Hari Senin. Hari Senin depan. Nanti saya lihat waktu, nyari waktu kira-kira kapan kita bagus ujian. Karena kalau yang beginian kalau udah lewat jauh udah lupa. Siwahumal harfu kahal wafi walam pilun mudhari'un yali kalam kayasyam wal madiyal af'al bita ilmi wasim wa binuni pilul amri'in amrun fuhim. Siwahumal harfi. Adapun selain keduanya siapa? Keduanya adalah huma. Siapa huma ini? Huma ini kembali ke isim dan juga al-fi'lu. Siwa huma selain daripada keduanya. Kan kita sudah bahas pada pertemuannya sebelumnya pembahasan tentang al-kalimat. Al-kalimatu
dibagi menjadi tiga. Isim, kemudian ada fiil, dan ada huruf. Kita sudah selesai isim dan fiil. Sekarang masuk huruf. Makanya di sini dikatakan siwahumal harfu. Nah, selain keduanya al-harfu. Selain keduanya adalah al-harfu. Maksudnya adalah selain daripada isim dan fiil adalah huruf. Jadi kan kalau begitu kan caranya kalau misalnya kalau bukan kebaikan berarti apa? Keburukan. Kalau bukan lautan berarti daratan. Kalau bukan daratan berarti lautan. Kalau bukan langit berarti selain langit apa? Kalau bukan langit? Bumi. Ya, kalau bukan langit ya apa namanya? Bumi itu. Ya bukan langit ya tanah bukan tanah, apa sih namanya itu? Awan Ustaz. Angkasa. Daratan. Daratan. Iya. Ustaz. Kan tadi lautan sama daratan, langit sama bumi. Ya. Jadi selalu kita lihat sesuatu itu selalu berlawanan. Selalu kita mengenal sesuatu itu dengan mengenal lawannya. Kita mengenal kebaikan karena kita mengenali keburukan. Kita mengenali atas karena kita mengenali yang namanya bawah. Kita mengenali yang namanya samping kanan karena ada samping kiri. Itulah yang dimaksud dengan dualitas kehidupan. Kita tidak bisa menghindari yang namanya keburukan. Dan tidak bisa menolak yang namanya keburukan. Karena keburukan tercipta untuk kamu bisa mengenali yang namanya kebaikan. Kalian tidak akan mampu membedakan yang mana gelap dan mana yang terang. Kalau kalian tidak mengenali keduanya. Misalnya seorang anak, dia tidak akan segan-segan memukul wajah kita. Kalau kalian punya adik kecil, saya ingat adik saya yang masih waktu saya biasa kalau waktu kecil saya bawa dia jalan. Saya ingat dia waktu saya bawa itu dia tendang teman saya gitu. Teman saya waktu lagi saya lagi mau belanja, saya bawa adik saya, dia tendang teman saya. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak ada konsep. Tidak ada konsep yang namanya baik dan buruk. Dan tidak ada konsep yang namanya tata krama. Tidak ada konsep nilai, masih kecil, belum ada. Adanya konsep itu melahirkan sebuah konsekuensi. Kalau kalian memilih untuk meyakini sebuah konsep, berarti apa? Kalian juga memilih konsekuensi untuk melaksanakan apa yang kalian pahami dari sebuah konsep itu. Misalnya begini, karena teman-teman sudah memilih mazhab konsepsi maka apa yang terjadi? Berarti Anda bersiap untuk memilih konsekuensi untuk bersiah. Konsekuensinya apa ya? Menjalankan fikihnya, meyakini akidahnya, meyakini hal-hal yang berkenaan tentang hal-hal yang diyakini dalam sebuah konsepsi. Jadi, kalau Anda memilih sebuah konsepsi, ya siap-siap menerima tanggung jawab konsepsi itu. Bagi saya pribadi, memilih konsepsi itu hal-hal yang agak sedikit sensitif. Karena misalnya kalau sudah memilih mazhab, ya maka yang terjadi apa ya? Kita akan siap-siap menerima konsekuensi itu. Memilih untuk menjadi orang muslim berarti harus siap dengan konsekuensi dari muslim itu sendiri, memilih Islam. Kemudian, sudah sampai mana tadi ya? Kembali kepada jemuran. Nah, kita bicara lagi jemuran ya. Misalnya begini.
sebenarnya Ustaz Akbar itu terlalu baik ya. Sebenarnya kalau di asrama-asrama itu sebenarnya tidak boleh orang itu punya jemuran yang lebih daripada bajunya. Misalnya hanger, maaf. Misjabunnya itu lebih banyak daripada bajunya, itu nggak boleh. Karena kenapa? Dari situ kita tidak teliti untuk bagaimana melatih diri untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau saya di kamar saya itu, waduh berantakan, full dengan misjabun atau hanger orang nggak tahu punya siapa. Akhirnya apa? Membuat pikiran kita itu berantakan. Karena banyak pilihan jadi kita santai. Kemudian lagi misalnya tentang belajar untuk bagaimana, ini paling jarang kita lakukan ya, saya khususnya, yaitu bagaimana mematikan lampu setelah keluar dari toilet. Nah, ini yang jarang nih, mematikan lampu setelah dari toilet. Ini ya saya secara pribadi ya jarang melakukan itu, mematikan lampu setelah dari toilet. Jadi itu kenapa itu penting sekali? Karena itu membuat kita hidup lebih terkontrol. Kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak mudah melakukan sesuatu secara acak gitu. Main tinggal aja gitu. Misalnya misalnya begini, habis minum begini, main ditinggalin di atas meja, enggak dibuang pada tempat sampah. Kalian mungkin ingat ada satu mungkin di antara kalian gitu. Di Ikhwan. Setelah makan, dia main tinggalin aja hasil masak mie-nya, udah masak mie, tuangin mie-nya, langsung kabur. Lupa cuci wajan. Saya panggil orangnya, harus dicuci, tanggung jawab. Sudah nyuci, nggak mau nyuci, sudah pakai nggak mau nyuci lagi. Dari Hausa saya belajar tentang bagaimana tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tapi saya nggak bisa semua tanggung jawab semua persoalan. Cuman saya belajar untuk bagaimana bertanggung jawab terhadap sendal yang saya pinjam. Misalnya pinjam ya sendalnya, saya mau ke sana. Gimana caranya agar benda itu saya kembalikan lagi ke situ. Atau misalnya kalau kalian lihat dapur di tempat Ustadz Azhar itu masak, saya biasa ke tempat Ikhwan sana kan ada kompor, saya pinjam pisaunya. Pokoknya saya nggak mau makan kalau belum balikin pisaunya ke tempat dapur. Karena kenapa? Kita mau belajar bertanggung jawab terhadap hal-hal yang kecil. Atau misalnya bagaimana bertanggung jawab mengembalikan sapu. Nah itu yang jarang juga kan kita berusaha untuk mengembalikan sapu. Kita kadang lupa bagaimana mengembalikan sapu gitu. Makanya kalau saya pinjam sapu, pokoknya udah nyapu bagaimana kembaliin cepat gitu. Agar terbiasa bagaimana untuk menghargai orang lain gitu. Barang-barang orang lain gitu. Itu penting dalam kehidupan. Saya kira cukup dulu ya ini. Setelah ini Ustadz Arjun ya? Hasan. Oh Ustadz Hasan, oh iya ya maaf. Oke, saya kira cukup dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum itu marilah kita baca suratul Fatihah. Kita kirimkan kepada arwahil rasul wal anbiya khossatan ila sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa kadzalika ilal arwahil a'immah wa kadzalika aidan wasyuhada wa kadzalika al auliya wa kadzalika al ulama sholihin wa kadzalika ilal masayyihina, pada ulama-ulama kita, Ayatullah Wahid Khurasani dan Ayatullah Muhsin Wahid Khurasani dan seluruh umat muslim wal muslimat, terutama yang telah banyak membantu kita di dalam meningkatkan keimanan, karena sebaik-baiknya bekal dalam kehidupan ini adalah
at-taqwa, dan sebaik-baik khairul libasi at-taqwa, sebaik-baiknya pakaian adalah ketakwaan. Dan juga kepada orang-orang tua kita, dan juga kepada orang yang pernah kita zalimi, dengan semoga pembacaan suratul Fatihah, dengan suratul Fatihah natawassalu ilallah wa nas'aluhu al-barakah, kita meminta berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca suratul Fatihah ini. Semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Semoga hari-hari kita dipenuhi dengan berkah. Kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kami. Semoga hari-hari kami selalu dipenuhi dan juga selalu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak adalah yang mampu. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlillah fala hadiyalah. Barang siapa yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mampu membuat dia menjadi sesat, dan barang siapa yang telah sesat, maka tidak ada yang mampu memberi dia hidayah. Semoga kita diberikan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim ila hadhihi niyya wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. Jadi Langsung apa? channel. Ya. Ya sudah, baru selesai. Oke ya. Ustadz Hasan udah mau masuk, siap-siap ya.